Sorry. Tadi cuma itu aja, oke? Oke, mari kita belajar mulai this exchange. Kita minta Kokorei coba jelaskan 1 Petrus 4:17. Apa artinya Kokorei? 1 Petrus 4:17 itu ada firman yang dimulai dari umat Tuhan. Baca dulu. Penghakiman. Pagi Mama Soisa. Oke, jadi penghakimannya. Halo, pagi Cece. Iya, Mama Soisa. Penghakiman dimulai dari Rumah umat Tuhan. Kenapa? Dimulai dari umat Tuhan, Mama Soisa? Sorry. Siapa mau jawab? Umat Tuhan. Iya, Pak Edi. Karena umat Tuhan punya banyak perang. Mantap. Karena umat Tuhan punya lebih banyak mantap. Perang. Ya. Oke, lanjut. Ayat berikutnya. Kita ini aja. Kita mau tanya Kak Chen, kesimpulannya Yeskiel 9 ayat 6 apa? Iya. Aku belajar yang lain supaya belajar. Ayat 6 yang di itu umat Tuhan itu yang akan dibantai itu tua-tua, ya. Tua, teruna, dan darah anak kecil. Halo, Cek. Bisa dengar, Cek? Putus kali. Kacen. Ya, Mas Risa. Nggak ada suara. Pagi. Iya, putus sekali Kacen. Iya. Halo, sorry kita ada mute tadi, sorry ya. Kak Chen boleh ulang Kak Chen. Kita bilang yang penghakiman itu yang ada di 1 Petrus ayat 7 di Yeskiel bilang yang akan yang dihakimi mulai dari orang-orang tua sampai perempuan-perempuan dan anak-anak kecil. Dan penghakimannya diapain Kak? Akan diapa? Mulai di sanctuary. Akan diapain? Akan dibikin apa penghakimannya Kak? Tunggu Cek, kita lagi baca. Oh iya, silakan. Display, Cek. Mantap, betul Kak. Dibunuh toh Kak? Atau dislay. Ya, betul. Jadi penghakiman itu berupa pembantaian kan, umat-umat Tuhan kan? Berdasarkan ini kan? Oke, kita sekarang mau tanya sama Kak Lina. Kak Lina, maksudnya Yesaya 58 ayat 1 apa? Tadi kan ada penghakiman yang mulai dari umat Tuhan, terus dihubungkannya Yeskiel 9 ayat 6. Di situ dia bilang bahwa umat Tuhan dihakimi yang di sanctuary berdasarkan terang mereka, toh? Iya, Tapi di Yesaya 58 ayat 1 sebelum mereka dibantai kan harus diserukan dulu dosa-dosa mereka gitu. Oh, jadi ayat ini sebelum atau sesudah pembantaian? Sebelum. Jadi Yesaya 58 ayat 1 sebelum pembantaian kan? Ya. Yang dilakukan apa, Kak Lina? Menyerukan tentang pelanggaran atau dosa-dosa mereka. Gitu. Habis diungkapkan harus ngapain, Kak?
Sesuai ayat itu ya. Iya, konsepnya yang kemarin kita belajar. Kalau tidak bertobat mereka dibantai, Cek. Dibantai. Dan kalau oleh karena itu kalau sebelum kalau diungkapkan harus apa? Meninggalkan, toh Kak? Meninggalkan dosa. Jadi apa yang membuat saya dibantai? Atau tidak meninggalkan dosa. mantap Kak. Boleh ini semuanya? Ini kan? Karena saya tolak untuk tinggalkan apa yang salah. Itu dia. Ya. Bagaimana? Saudara-saudara di Zoom boleh? Tante Telma? Tante Telma boleh coba Gedi tanya, boleh? Boleh, Gay. Tante Telma, apa yang membuat Tante Telma dan Gedi dibantai pada ujungnya di saat penghakiman? Karena karena dosa mereka diungkapkan ya. Okay. Waktu diungkapkan nggak mau apa Tante Telma? Bagaimana? Kan ujungnya dibantai kan? Iya. Ya. Nah itu karena saya waktu diungkapkan dosa saya tidak mau apa Tante Telma? Tidak mau mengaku dosa. Kalau mengaku dosa, mau tinggalkan nggak Tante Telma? Mau tinggalkan dosa. Kalau mau tinggalkan dosa, saya ujungnya dibantai Tante Telma? Enggak. Jadi kalau saya dibantai itu karena saya tidak tinggalkan dosa. Mantap. Atau kesalahan kan Tante Telma? Iya. Itu dia. Makasih Tante Telma. Makasih Gedi. Ya, sama-sama. Oke. Dan kita akan Halo Cece. Iya, Mama Soisa mau coba ulang. Oh, karena ada pembantaian itu karena tidak mau tinggalkan dosa. Nah, betul. Yang sudah diungkapkan kan? Yang sudah diungkapkan. Lalu kalau sudah tinggalkan dosa berarti tidak ada pembantaian ya? Betul. Lulus penghakiman kan? Iya. Dan apakah kita setiap hari belajar dapat Yesaya 5:81 toh? Iya, betul. Kita dengar suara kayak trompet atau present truth kan? Iya. Supaya tinggalkan kita punya kesalahan-kesalahan. Karena kalau kita enggak tinggalkan, kita enggak bisa increase of knowledge, betul? Iya, betul. Kita punya pengetahuan, bisa mengerti ini, tapi dalam pengertian spiritual kita nggak bisa untuk berbuat yang benar, karena pengertian secara spiritualnya, bukan intelek aja, nggak sampai hati kan, LT? Pelajaran yang LT dulu pernah bawa juga kan? Apakah sampai hati, LT? Tidak, hanya sampai intelek. Kalau ya kan? Jadi kita mau tanya sama anak-anak, apakah nilai 100 kita dalam ujian menjamin kita untuk selamat? Nggak ada gunanya kita punya nilai 100, tapi kita punya perasaan lebih kuat daripada nilai kita, toh? Nah, itu dia, ya. Jadi, tapi nggak salah juga kita, jadi semua harus berbanding sama-sama, toh? Nggak bisa kita juga dapat 20 di bawah terus, tapi kita, nggak ngerti ini punya kebenaran, ya kan? Karena kebenaran yang kita mengerti ini untuk kita menerapkan apa yang kita mau pertahankan di akhir zaman, kan? Kebenaran Kristus, toh? Nah, itu dia. Tetapi salah juga kita kalau misalnya kita pengetahuannya full segini, tetapi kita nggak gunakan ini untuk membangun kita punya karakter untuk pilih apa yang benar terus, betul? Itu dia. Ya? Betul, makasih. Ya? Jadi semangat terus kita. Karena kita digoda nggak sama setan di segala hal, ya kan? Ya, waktu yang kalau kita dapat nilainya di bawah, setan bilang, aduh susah, aduh males deh, aduh udah nggak usah belajar, kamu memang bodoh, setan bisik-bisikin gitu, memang kamu nggak bisa, ini susah, sulit, itu setan semua. Dan kadang-kadang terungkap kan di kata-kata kita, ya kan?
aduh kita sudah tua, aduh kita pelupa. Nah itu semua yang kemarin sudah dibahas juga toh. Ini dia, ya kan? Nah itu dia. Yang kemarin di Daily Bible Study, ya kan? Tetapi kalau orang yang sudah, misalnya orangnya itu godaan yang nggak bisa ya, tapi orang yang bisa pun digoda sombong. Nah itu dia. Jadi semua harus berjaga-jaga dan berdoa, ya. Jadi kita memang kita sangatlah mau selalu ingatkan bahwa nggak ada yang aman kan di dunia ini. Ya, jadi jangan pikir, oh kita nggak kayak gitu. Selalu bilang apa? Apakah itu kayak kalau orang yang bilang, oh kita nggak kayak gitu? Apakah itu kayak Peter bilang, kita nggak mau hianati Tuhan Yesus, betul nggak? Tapi ujungnya hianati. Jadi harus, dengan pertolongan Tuhan saya pilih nggak kayak gitu, betul nggak? Itu dia. Betul kan Kak Cep? Itu dia, ya. Karena kita lagi ini kan musim-musim try out kan? Musim-musim try out, ada yang nilainya masih di bawah rata-rata, ada yang sudah bisa ya. Semuanya harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena saya kasih ini bukan mau tunjukkan, ternyata dia bodoh, ternyata dia pintar, nggak ada yang begitu ya, saudara-saudara. Di ini ya, Jadi kalau kegiatan di sini, salah satunya yang kurang harus dikisihkan ke diri itu tidak mau mengalah, tapi nggak mau mengakui dosa. Betul sekali, betul. Selalu suka anggap diri benar. Dia lagi pun sampai orang baku ambil tetap anggap kita benar, tidak mau lihat kesalahan. Tidak mau ditegur, ketika ditegur, oh kita kok begini, itu dia. Kita kok betul Pak. Jadi, itu harus memang kita pikir. Karena ini dari zaman Hawa kan begitu, ya kan? Hawa dibilang, kamu ya ini gara-gara Adam, ini gara-gara istri nih. Terus pas istri, ini gara-gara ular. Nah, jadi nggak ada kelarnya. Terus ular bilang, siapa ya ciptakan ular? Salahin Tuhan ujung-ujungnya. Ya toh? Ya, oke. Iya, betul. Ya, jadi saudara-saudara, ini kita mau ingatkan terus yang masalah ujian-ujian ini ya. Jadi supaya saudara-saudara yang nilai rendah nggak minder, tetap maju terus ya. Istilahnya walaupun maju terus adalah peningkatan, mau 1%, tiap ujian naik 1% ya. Karena coba bayangkan ya, kita lihat bedanya. Waktu enggak dikasih ujian, ya kan? Waktu enggak dikasih ujian, waktu di sini anak-anak cuma duduk main ukulele, nyanyi-nyanyi. Tapi sekarang pas ada ujian, mau ada ujian pagi malam, pas duduk, pas ngapain nanya-nanya toh? Kayak tadi Maribel sama Ucap bertiga ini. Apa ini? Ini. Nah, gitu. Terus kita punya mama jadi sibuk sekali belajar, hafal. Walaupun lupa ujungnya enggak apa-apa, yang penting masuk. Nanti Tuhan ingatkan komplit. Nah, ya toh? Tapi nggak apa-apa. Namanya orang tuh. Itu dia. Nah, terus habis itu, jadi kita sangat hargai ya semuanya. Kita nggak ada blame kalau dapatnya masih nggak ada, istilahnya kita nggak mau cute ya, kita semua di sini ya. Berapapun kita mau tolong sama-sama supaya maju kan, Mama Soisa, Pak Edi. Itu dia. Ya boleh? Ya, semangat terus ya. Jadi gunakan waktu kalau kita kasih Tuhan, ya. Kita bisa dapat pengetahuan sedikit walaupun kita tadi malam gitu, kita bisa melihat ada pelajaran yang bagus walaupun kemarin kita tidak sempat mengerti, tapi kita bisa mengerti sedikit. Puji Tuhan, terima kasih Cek. Kita lihat kemarin Pak Edi ada jawab ya soalnya ya. Tapi Pak Edi nanti tolong kita bilang aja supaya Edi nggak lupa juga. Nanti tolong kirim lagi ya karena foto yang dikasih ada blur, ada baca. Sorry. Oke, kita lanjut ya. Iya, betul. Ya. Oke, siapa? Kita langsung aja baca ini ya. Siapa yang nggak boleh? Siapa yang tidak boleh dihakimi? Karena mereka bukan Advent. Siapa?
Katolik, betul? Karena dibilang apakah banyak Katolik yang akan terima kebenaran, betul? Ini kan, ini kita mau ingatkan ya untuk saudara-saudara. Orang-orang yang punya keistimewaan, yang punya kesempatan, tetapi jadi setiap hari dibangunkan Tuhan ya, Uco, tapi dia gagal untuk mengembangkan dia punya fisik, dia punya mental, dia punya moral, dia selalu layani, dia punya perasaan, dia selalu layani keinginannya sendiri, nggak mau menolak untuk ada tanggung jawab, ya. Kalau Mice kasih begini, sudahlah nanti aja. Nah, itu melalaikan, mengabaikan, dibilang ini Mrs. White, Roh Kudus bukan Mice yang bilang ya, Uco, dibilang apa? Dalam bahaya besar. Bayangin Uco, ada orang tua yang ngelihat anaknya mau masuk jurang, apakah orang tua itu mau teriak nggak, saudara-saudara yang ada di Zoom? Bagaimana para orang tua? Om Konyet gimana? Om Bram. Kalau anak-anak kita sudah mau masuk jurang, kira-kira mau teriak, stop, betul? Udah satu langkah lagi mau masuk jurang, betul? Betul ya. Kadang-kadang orang tua punya rasa yang nasihatnya terus diulang-ulang, teguran dianggap anak-anak apa? Cerewet kan? Ya kan? Padahal orang tua sudah pernah menjalani jalan anak-anak. Mungkin sudah pernah jatuh jurang, betul Om Bram? Om Konyet? Iya, betul gini. Ya, betul. Jadi anak-anak harus sangatlah hormat nggak apa kata-kata orang tua. Betul kan Uco? Ya? Karena dibilang apa ini Uco? Mana ada orang tua yang sayang anak kalau anak-anaknya dalam greater danger. Di bawah, di dalam penghukuman Tuhan, di hadapan Tuhan. Nah, iya. Dia itu sama dengan kalau yang anak-anak suka buku ambil itu bagaimana dia? Itu Mem Olsya kan? Harus berubah, gitu dia. Harus berubah itu. Kadang-kadang anak-anak lupa kan kalau anak-anak itu anak-anak toh. Dan Gedi dulu juga begitu. Waduh, memang susah baku ambil itu salah satu hal yang kadang-kadang kita nggak sadar kita seperti itu, ya kan? Nggak sadar, kira kita kan lagi mau mempertahankan apa yang kita pikir, nah gitu. Tapi itu nggak bisa, harus dikikis semuanya ya. Apa yang salah sama yang kurang belajar dari ini. Ya betul. Dengan kerendahan hati dan takut akan Tuhan, toh. Ini kan makanya jangan kita membuat apa? Jangan kita sampai keluar dan membuat apa nih dibilang mendorong orang Katolik ya. Gitu. Jadi kita condemn orang-orang yang nggak punya terang kayak kita, bisa nggak itu? Nggak bisa. Ya? Jadi semua harus berdasarkan terang ya. Oke, mari kita lihat di sini. Ya, jadi yang lebih bahaya SDA atau Katolik, saudara-saudara? SDA itu orang ya. Lalu dibilang, ketika badai mendekat ya. Ini pemanas kursi kemarin kan? Orang-orang besar yang mengaku pekabaran malaikat ketiga ya, mempunyai bilang, saya punya iman dalam malaikat ketiga. Tadi terang yang dikasih ke Advent apa, Jo? 2 AM atau 3 AM, sayang? Nah, mantap, ya. Tetapi dia nggak pernah disanctify dengan menurut kebenaran. Orang-orang yang gagal untuk mempraktekkan kebenaran dalam kehidupannya, pasti tetap ada di barisan atau tinggalkan barisan, saudara-saudara. Bagaimana yang di Zoom? Tinggalkan atau tetap di situ? Tinggalkan barisan. Tinggalkan barisan. Ya, dengan bersatu dengan dunia, ya, dan bersatu dengan rohnya, ya. Mereka selalu lihat hal sama, selalu dengan cara-cara dunia, ya. Dan ketika diuji, mereka enggak siap-siap dan selalu memilih yang gampang saja. Itu dia. Ya.
orang-orang yang bertalenta, ya, yang suka hal-hal yang enak didengar, ya, yang awalnya, awalnya semangat juga dalam kebenaran, ya, sekarang bekerja di bawah kuasa kegelapan penipuan untuk menuntun jiwa-jiwa ke jalan yang salah. Mereka akan jadi musuh yang paling pahit kepada teman-teman yang dulu. Apakah ini adalah orang-orang mantan present truth? Jadi most bitter enemies. Saudara-saudara, kalau kita masih rasa pahit, masih rasa enggak suka sama teman-teman kita dalam jalan sempit, apakah kita enggak sanggup menerima kepahitan yang ada nanti mau dari mantan teman-teman kita? Bagaimana? Betul? Bagaimana LT? Betul nggak itu LT? Betul, Mice. Iya. Jadi kita harus saling kikis kan? Sampai LT punya batu, sama Mice punya batu bisa dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah, betul? Masih ingat nggak LT? Kita punya William Resort itu, LT. Ingat. Sampai ini ya, mantap sekali itu. Ya, itu. Harus rendah hati, saling mengikis. Aduh, mengikis. Akhirnya apa? Masuk semua ke dalam bangunan Ka'bah. Nggak ada yang ketinggalan, kan? Gitu. Tapi yang waktu di William Resort itu ruang paling atas banyak juga yang keluar dari situ. Iya, banyak. Padahal di situ saling mengaku kan sama seperti waktu mereka di ruang atas murid-murid Pentekost kan. Tak tinggalkan itu. Karena aku lihat ada, maaf Pak Victor, ada waktu itu juga di atas, tapi malah Kecil. Jadi apakah ini jadi pelajaran buat kita ya? Jadi pelajaran buat kita kalau apa namanya? Pelajaran buat kita. Jadi pelajaran buat kita kalau kita kalau kita sudah tahu yang benar pun Kak Lina, tapi kalau kita pertahankan nggak bisa kan Kak? Jadi kalau kita nggak bisa pertahankan gagal gitu. Jadi yang paling bahaya itu adalah setelah pengakuan itu bisa nggak dipertahankan. Karena kalau nggak ada gunanya, habis pengakuan kita nggak bisa pertahankan habis itu. tetap diuji. Betul itu dia. Ya, tidak endure itu betul saya. Ya, kita sudah ya, Pak Brother Alex juga ya. Itu dia. Ya, dibilang ya. Nah, ini jadi mereka akan jadi yang paling pahit kan? Nah, itu dia. Jadi, kalau kita tanya siapa the most bitter enemy? Siapa? Mantan present truth. Yang dahulu mengaku cinta pekabaran malaikat ketiga, betul? Tetapi tidak apa? Disucikan melalui apa? Penurutan, betul? Itu dia. Ingat-ingat, ini penting sekali ya, saudara-saudara, supaya kita benar-benar, dan ini lihat, banyak atau sedikit ini yang mau tinggalkan? Banyak sekali. Apakah kita mau jalan dengan kerendahan hati, kalau bisa mukanya nggak di atas kalau perlu? Karena banyak yang mau gagal. Apakah kita mau jamin? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya bisa sampai akhir kok. Apakah siapa yang mau angkat tangan? Hah? Siapa yang mau pede? Betul? Karena ini banyak. Apakah kita harus gini? Jaga-jaga dan berdoa. Betul? Itu. Dan karena jaga berdoa, kenapa? Karena saya pilih jaga dan berdoa. Ya, kalau kita punya, kalau misal Sued bilang banyak, artinya yang mau tembus dari kita sedikit sekali, saudara-saudara. Itu dia. Karena masih ada orang-orang yang tidak mau tinggalkan kesalahan-kesalahan, toh? Betul nggak Kak Cien? Ya. Bagaimana? PT Punjen bisa jelas? Om Konyip bisa? Ya. Bisa. Kita kan mau mengalami bitter kan? Ini salah satu bitter kita, ya. Kita akan dihianati, kita akan disalahartikan, dituduh, ya. Pekabar-pekabar kita bikin A, dibilang di luar B, betul? Ya, itu dia, betul. ya.
Itu semua akan dibikin sama kita, saudara-saudara. Yang benar-benar mau kabarkan 3 AM. Gitu dia. Ya, kita lanjut lagi. Ya, oke. Kita mau lihat ini ya. Kita mau ambil kesimpulannya kan? Oh, ini dia. Nah, ini dia. Nah, apakah yang di sini ada yang tinggalkan, betul? Ini tinggalkan kan? Kalau Kak Chen ada kursinya 12, kalau ada yang tinggalkan 7, sisa 5, apakah kursinya mau diisi lagi, Kak Chen? Ya kan? Lalu dibilang, siapa yang isi? Siapa yang isi? Bentar ya. Sekarang, ini ya, pekabaran-pekabaran ya, yang dibawakan tanpa argumen, yang mempunyai pengertian conviction, keyakinan oleh Roh Tuhan ya, dan semua pekabaran. Terus habis itu dibilang waktu pekabaran-pekabaran itu dibawakan, benih itu ditabur dan akan bertumbuh dan akan menghasilkan apa? Ya. Ada publikasi-publikasi, ya kan? Dan kemarin kita bahas publikasinya, salah satu kita kasih di YouTube, betul? Saudara-saudara, jangan pernah kita terkecoh sama orang. Ngoni nggak apa-apa, nggak menginjil. Saudara-saudara nggak tahu, banyak pelajar-pelajar pendiam, betul? Di YouTube yang nonton video kita sehari, tiap hari. Betul? Betul nggak, saudara-saudara? Dan kita nggak tahu loh, itu subscriber yang di YouTube sudah mau mencapai 1.000 orang. Ya, jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara nggak sungguh-sungguh, nggak komitmen sekarang, kursi kita bisa-bisa tergeser nggak sama orang yang lebih sungguh-sungguh. Betul. Jadi apakah pernah bisa rasa aman, saudara-saudara kita? Nggak bisa, ya. Harus memang berjuang sungguh-sungguh untuk cinta kebenaran. Bukan karena kita mau, kita takut hilang, itu motif yang nggak baik ya. Tapi motif yang baik adalah, kita sadar kita belum cinta kebenaran. Oleh karena itu kita mau curahkan segenap waktu jiwa raga kita untuk cinta kebenaran. Dan Kak Chen, apakah orang yang seperti itu akan dapat nggak, Kak Chen? Kak Chen punya suara nggak kedengaran ya? Halo, Chen. Nah, ini bisa, Kak. Bisa dapat nggak, Kak Chen, orang seperti itu, Kak Chen? Iya, nggak bisa kalau nggak sungguh-sungguh. Jadi kalau sungguh-sungguh bisa, toh, Kak? Bisa. Aduh, puji Tuhan ya. Lalu dibilang, sekarang terang kebenaran menyinari setiap tempat. Sekarang kebenaran dilihat dengan jelas, betul? Waktu dulu, kita kayaknya nggak bisa deh. Kita lebih cinta istri kita, anak kita, papa kita, mama kita. Kita nggak bisa. Ini gereja ini, kita punya perkumpulan gereja, punya koneksi gereja, koneksi teman-teman, apa semua, rukun tamang, apa semua. Nggak bisa kita keluar. Dibilang sekarang nggak ada kuasanya lagi untuk menahan-nahan mereka. Apakah tadi yang keluar banyak, Om Bram? Ya, sekarang large number sekarang mengisi tempat-tempat yang kosong yang tadi a large number udah ditinggalkan. Betul, Om Bram? Betul, jadi. Puji Tuhan. Jadi apakah makanya kita kan nggak pernah bisa paksa orang kan? Iya. Nggak pernah bisa paksa orang. Dan kita tahu kalau orang memilih yang salah, kita tahu ujungnya, bukan menghakimi, betul? Kalau kamu begini, bukan kita bilang, kamu hilang. Kita kayak Tuhan, kamu menentukan. Kalau Om Ram selamat. Kalau ini bilang, kalau ini, bukan seperti itu. Kita tahu dengan pilihan-pilihan, kalau kita ulang-ulang terus, ujungnya apa? Betul, Om Ram? Nggak usah orang lain. Kita bisa lihat diri kita sendiri. Betul, kalau kita bikin yang salah, kita tahu ujungnya apa. Nggak usah dibilang lagi. Apalagi dengan pekabaran tajam yang setiap hari kita dengar-dengar, betul? Betul, jadi. Ya? Iya. Oke. Ini. Oke. Ya, Om Ram, silakan ada mau tambahan?
Iya, iya ini saya baru dari kemarin itu ada begitu baca kutipan nubuat ini, baru saya ingat waktu kita dulu masih di gereja kalau belajar sekolah sahabat, dulu ada pelajaran sekolah sahabat satu, dibilang saya bilang ini kita kalau sudah di dalam kebenaran jangan kita pindah-pindah. Jadi kalau kita mau keluar bangku bila perlu kita bawa-bawa, jangan sampai kita pindah orang lain yang dudukin. Jadi baru kutipannya justru baru saya tahu dan baru saya kita baca ini bahwa kutipannya itu ada. Kalau tidak nanti orang dari luar dijelasin lagi di situ bahwa orang Katolik yang nanti akan dudukin kalau tidak jaga kita punya bangku ini. Wah, betul Om Bram, betul sekali. Apakah ini kayak jaga mahkota kan Om Bram? Betul gini. Large number akan menggantikan large class yang tinggalkan posisi mereka sebagai yang memiliki iman pekabaran malaikat ketiga. Betul? Betul ya? Oke. Lalu dibilang, jangan buat siapa? Kita mau tanya ya. Kita mau tanya sama Mama Olsya. Mem Olsya, kita nggak boleh buat penghalang sama agama apa? Katolik, betul? Nggak boleh ada prasangka kan sama mereka, Mem Olsya? Kenapa nggak boleh menghakimi? Banyak mendapatkan kurang sesuai dengan yang mereka dapatkan dalam hidupkan. Ini orang akan datang. Betul. Kebenaran tiga malaikat, orang keluar, orang tahu, dan orang akan turut benar-benar. Ini ya, kita baca ya. Banyak di antara orang-orang Katolik yang hidupkan semua terang yang mereka piliki lebih baik dari banyak yang mengaku orang yang percaya present truth, bukan SDA loh saudara-saudara. Banyak loh orang present truth yang main-main, betul? Itu artinya. Jadi udah dapat kebenaran present truth, tapi pilihannya masih main-main. Itu dia. Dan Mrs. White bilang, lebih baik orang Katolik di situ, betul? Ngafalin mereka hafal semua itu doa-doa. Apakah mereka banyak doa, Mah? Banyak sekali. Tetapi yang dikasih present truth, ngafalin nubuatan nggak sanggup. Mungkin orang Katolik kalau pas belajar begini, dia mungkin yang ajak belajarnya tekun sekali. Mereka ada doa jam berapa, mereka harus hafal semua, kayak hampir sama kayak Islam ya. Ada gini-gininya juga. Harus hafalin apa tuh? Kita punya teman Katolik soalnya. Ada apa tuh? Saint apa tuh? Apa tuh? Ada Peter ya mah, Petrus, ada Maria, ada doa Petrus, Santo ya. Aduh saudara-saudara, coba bayangin loh. Ya. Itu dia. Apakah bisa nih saudara-saudara? Kita sudah selesai ya yang exchange. Oke. Nanti ini boleh kita karena kita waktu ya. Nanti coba aja dilengkapin sedikit. Yang penting nanti ini file kita kasih di WA ya semua. Oke. Ya. Oke, kita masuk di prioritas ya. Prioritasnya apa? Kita mau tanya Mama Soisa, prioritas dalam kehidupan kita apa, Mama Soisa? Kita nggak mau baca ini, kita udah tahu ayat-ayatnya kan kemarin. Halo, Ce. Ya, Pak Edi, prioritas hidup kita apa? Kita harus membaca buku Wahyu. Oh, belum. Oh, belum? Iya. Matius 6:33 cari dulu apa? Carilah dahulu ya, betul. Kebenarannya. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas kita cari apa?
Kebenaran Tuhan, Cek. Righteousness, betul? Ya. Kita cari. Dan righteousness dicarinya setengah-setengah atau segenap hati? Segenap hati, Cek. Sepenuh hati. Ingat kemarin sangat ditekankan bahwa keselamatan kita itu cuma sebatas kemauan kita loh. Betul? Iya. Pilihan, Cek. iya. Nah, ingat ini kita mengingatkan ya. Kalau memang saya memang sangatlah kurang dalam ingatan saya karena saya jarang train, saya punya otak untuk hafal, untuk ingat, betul? Apakah saya punya usaha harus lebih 2 kali lipat daripada orang yang sudah bisa, betul? Iya. Ya. Jadi gini, contohnya gini. Oh, ada yang sudah bisa mengerti, mendapat. Aduh, saya belum mengerti. Apakah saya habis nanti sore habis makan, saya akan kedapatan duduk lagi 2 jam, kayak 1 jam, untuk cari tahu apa yang nggak kita mengerti, betul? Jangan lihat begini kan, Gaidi ada lagi nggak ngapa-ngapain, kita juga nggak ngapa-ngapain, apa bisa begitu? Apakah keselamatan kita harus tergantung kalau orang itu bikin itu, saya mau bikin? Nah, betul memang. Tidak. Jadi kita yang tentukan loh, saudara-saudara. Jangan pernah kita punya kalau apa tuh namanya, kayak kita ini punya pilihan tuh didikte berdasarkan orang lain kan, karena kita punya power of choice sendiri kan. Iya. Orang itu malas kok, saya juga mau malas. Jangan. Bagus kita lihat hal-hal positif dari orang rajin, lebih bagus daripada kita excuse diri kita. Oh, itu juga si Gaidi juga tukang lupa kok, ada puji Tuhan ada teman-teman sama lupa. Apakah bisa begitu? Nggak bisa. Kita sudah mau di ujung. Kita harus bisa mengatakan kebenaran kan, Pak Edi? Iya, betul, Cek. Karena kita, ini saudara-saudara, kenapa saya, mungkin ada yang pikir, aduh, kok susah sekali sih dikasih ujian pagi, malam. Kenapa saya kasih begini? Karena ini membantu saudara-saudara untuk bisa review. Karena kadang-kadang nggak tahu kan, aduh mau review yang mana ya? Bagaimana review yang mau diuji? Betul, Pak Edi? Betul, Cek. Cek, pengalaman. Gimana, Pak Edi? Iya, betul. Ini memang kita sendiri yang berapa hari lalu memang kita lalai dalam mengikuti perkembangan ujian. Tapi tadi malam itu kita berusaha coba mau ikut. Puji Tuhan, yang tadinya kita tidak tahu sama sekali itu. Tapi dengan kerendahan hati kita menyesal. Wah, kenapa kita tidak gunakan waktu yang sudah lewat itu dengan ujian-ujian yang diikuti oleh istri Ibu Soisa. Dan sekarang walaupun kami yang tadinya tidak tahu, kami bisa mengetahui sedikit-sedikit. Oh, ternyata ini nubuatan-nubuatan ini, raja-raja ini, utara, raja selatan, itu betul ada hubungan dengan kita punya DN ke depannya ini. Jadi terima kasih. Jadi tadi malam kita gunakan waktu untuk bisa melihat kembali pelajaran itu. Walaupun kita sudah terlambat kayaknya ya. Nggak ada tidak apa-apa. Oh iya, betul. Iya. Karena kita akan dihakimi berdasarkan terang kita kan? Iya. Kalau Pak Edi cuma 20% tapi Pak Edi sungguh-sungguh nggak apa-apa. Betul? Iya. Jadi kalau misalnya contohnya, ya, aduh saya nggak soal ini saya nggak bisa jawab, nggak ngerti. Saudara-saudara, Edi kan kemarin sudah bilang kan, silakan boleh open book, betul Pak Edi? Kalau masih bingung boleh. Dengan kita mencatat ulang, kita ternyata kayak Pak Edi bilang, ada raja-raja ini, ada ini, betul kan Pak Edi? Iya betul, Cek. Enggak, maksudnya nggak ada ya. Maksudnya kita nggak akan menuntut. Kita bilang sama anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kalau udah lupa jawabannya, mukanya udah cemberut ya di sini, saudara-saudara. Ya, mukanya cemberut, nggak bisa. Kita bilang, kalau itu bahaya juga, godaan setan itu. Iya, kita kadang-kadang mau merontak itu. Aduh, kenapa ini lagi? Iya, Cek. Tapi Pak Edi, saya bilang sama anak-anak di sini, kalau kalian mau dapat 20, mau dapat 15% saja yang kalian jawab, Nici nggak akan marah, betul? Nggak akan ada yang bilang kayak dulu kan, mungkin karena dulu sekolah harus dapat 100, nggak ada yang kayak gitu, betul? Kalau kamu punya usaha sudah semaksimal mungkin, kamu nggak buang-buang waktu, kalau kamu dapatnya 30%, itulah yang Tuhan
terima dari kamu karena kamu sudah lakukan semuanya, betul? Betul, Ce. Puji Tuhan. Ya. Kecuali begini, waktunya dibuang-buang percuma, main-main, terus dapat 30%, itu yang harus ditegur. Tapi kalau kita lihat dalam, dia ada belajar, ditanya-tanya, tapi masih lupa juga, cuma 30%, lebih mantap itu. Daripada daripada buang-buang waktu, nggak tahu gimana, kan? Nah, itu dia ya. Iya, betul. Makasih, Ce. Ya. Kita semangat terus ya, saudara-saudara. Ya. Untuk jalani ini, apa yang sudah di-establish lah. Ya. Oke, mari kita lanjut lagi. Revelation of Jesus Christ. Langsung aja ya. Jadi Revelation of Jesus Christ di buku apa? Atau pengungkapan Yesus di buku apa? Wahyu. Nah, mantap. Pengungkapan Tuhan Yesus di buku Wahyu. Betul? Apa buku yang dibuka dan ditutup? Yang ditutup apa? Daniel. Yang dibuka? Revelation. Mantap. Oke. Revelation apanya titik-titik dari buku Daniel? Apa itu? Dibuka. Bukan? Bukan? Seven Thunders. Komplimen. Komplimen adalah hal apa, Kak Lina, boleh? Yang membuat sesuatu sehingga yang lain bisa diungkapkan. Sesuatu hal yang membuat sesuatu menjadi sempurna. Toh? Satu yang. Jadi yang membuat sempurna buku apa? Daniel atau Wahyu? Wahyu. Wahyu, mantap. Ya. Oke. Apa yang ditutup? Buku Daniel. Kan? Apa yang ditutup dari buku Daniel? Gitulah. Tiga malaikat. Dan itu di akhir zaman atau di zaman kapan? Di akhir zaman. Mantap, Om Bram. Jadi yang ditutup adalah hal-hal akhir zaman, kan? Betul. Oh ya. Makasih. Oh, jadi Cece, di buku Daniel itu ditutup tentang hal-hal akhir zaman. Iya, tapi yang mengungkapkan adalah buku Wahyu, ya? Pengungkapannya ingat Mama Soisa. Kalau ditutup artinya bisa dibuka, kan? Oh iya. Jadi yang dibuka juga buku Daniel, tapi buku Wahyu ini pelengkap apa yang dari buku Daniel. Boleh? Oh iya. Yang lebih sempurna buku Wahyu, ya. Coba Mama Soisa ulang. Yang ditutup apa, terus pas dibuka apa, terus guna buku Wahyu apa. Boleh? Oh iya. Buku yang ditutup adalah buku Daniel, membicarakan tentang hal-hal zaman akhir. Sedangkan buku Wahyu adalah sesuatu yang membuat suatu menjadi sempurna, yaitu buku Wahyu komplit membicarakan menyempurnakan buku apa? Menyempurnakan buku Daniel. Mantap, itu dia ya, boleh? Boleh. Jadi apakah penting untuk belajar nubuatan karena nubuatan pengungkapan Yesus Kristus? Iya, Cek. Apakah ada gunanya kalau kita bilang yang penting karakter Kristus tapi kita nggak mengerti nubuatan? Oh, salah. Salah. Itu salah besar, tipuan kelas berat, tipuan yang menyesatkan bahwa kita sudah, dan itu akan membuat karakter development yang salah, betul? Dan akhirnya kalau karakter development kita salah, di end kita akan kedapatan nggak siap, dan ternyata kita nggak punya karakter Kristus karena selama ini kita nggak kenal siapa Tuhan kita. Karena Tuhan kita dapat dikenal, dapat kita bedakan dari Tuhan-Tuhan yang lain. Saya nggak ada samanya dari yang lain, dari Tuhan selalu declaring, yang Tuhan selalu menyatakan yang akhir dari yang awal. Apakah itu nubuatan, saudara-saudara? Iya. Iya. Jadi biarlah impresi yang dalam di pikiran saudara bahwa belajar nubuatan itu nggak main-main. Itu sangatlah penting. Ya? Oke.
Oke, dibukanya di mana? Di air saman. Bukan? Di mana dibukanya? Time of the end. Oke. Bagaimana yang di Zoom? Di mana LT? Kak Rejoen. Kak Rejoen, di mana dibuka yang ditutup di buku Daniel tentang zaman-zaman akhir? Di akhir zaman, Cek. Nah, ya di air samannya di mana, Kak? Kakak 1798 kata lainnya apa, Kak Joen? Daniel 12 ayat 4. Itu ditutup. Bukan itu. Kak Joen masih ingat 1798 kata-katanya apa? Kalau midnight ada midnight kan? Midnight cry. Nah, kalau 1798 namanya apa, Kak Joen? Atau Kak Rin? Time of the end. Mantap, Kak Joen. Itu kan? Itu betul, Kak. That's good. Apakah masih ingat ini saudara-saudara yang kemarin kita review? Kita belajar. Jadi kalau time of the end kita cari di buku Daniel yang ada kata-kata apa, saudara-saudara? Yang ada time of the end. Betul, Om Jeffrey? Kalau kita mau belajar sesuatu yang di air saman yang mau dibuka, dan dibukanya di mana di time of the end, kita cari di buku Wahyu yang ada katanya apa, Om Jeffrey? Kata apa? The end. Mantap, Om Jeffrey. Karena kita mau lihat apa yang terjadi, Om Jeffrey. Yang terjadi di mana? Yang terjadi di akhir zaman. Betul, betul. Karena dulunya ditutup, sekarang dibuka kan, Om Jeffrey? Iya. Oke. Jadi kita kita sudah buka ayatnya. Di mana ayatnya, saudara-saudara? Yang ada time of the end. Nah, di buku Daniel. Time of the end, Kakak. Dan oke, betul? Ya. Of the end, ini adalah Daniel, ayat 11 ayat 40A dan 11 40B, betul? Ya. Oke, kejadiannya kan 40 kan? Ada ini ya, kita mau summary ya. Karena waktunya tinggal sedikit, kita mau fokus yang gambar kemarin, oke? Ini kita mau summary, oke? Jadi Daniel 11:40, ini A, siapa serang siapa, Mama? Serang? Sautnya siapa, Mama? Prancis. Northnya? Mama, 40A, 1798. Depannya P. 40B sekarang. Apa, Mama? North serang South. Siapa Northnya, Ma? Nah, ini baru USA, oke? Southnya? Mantap, Mama. Apakah South zaman dahulu sama zaman sekarang beda atau sama, Mama? Beda. Apa bedanya, Mama? Beda. South. South. Ada South-nya zaman dulu apa, Ma? Prancis. Zaman sekarang apa, Mama? USSR. Bukan USA, toh, Ma? Bukan. Jangan salah ya, kalau ujiannya ini. Ya. Ingat, USA itu North, oke? Di air saman, oke? Jadi South di air saman di zaman dulu beda. Ya. Jadi kalau dibilang North serang South, yang diserang bukan Perancis lagi, 40B. Betul, saudara-saudara? Bisa ingat itu ya, konsepnya ya. Karena ini ujian yang kita lihat banyak salahnya ya. Oke. Lalu ada kejadian 11:41-45 kan? Kejadian di sini kan? Lalu habis itu apa yang terjadi? Apa? Time of trouble. Michael stand up.
Jadi saudara-saudara, apakah kita sudah dekat sekali karena kita sudah ada udah lewat time of the end, saudara-saudara. Kita ada di sekitar sini kan? Di event ini kan? Sebentar lagi Daniel 12:1, betul? Nah, kita baca ini sedikit ya. Sebelum ya ada pertanyaan. Kita di antara 41 45 ya. Betul. Di midnight kan sekarang kita Mama Soisa. Iya, Ce. Ya. Makasih. Karena 40 sudah lewat kan? Gitu dia. Kita masuk 41-nya kita sekarang. Masuk di 41. Karena kalau 41 kan dia serang Glorious Land kan, Sunday Law kan. Itu dia. Jadi sebentar lagi nih, 41 sampai 45 ini kejadiannya cepat sekali. Lalu Daniel 12:1. Ini tinggal sebenarnya harusnya sudah loh. Tapi Tuhan lagi tahan-tahan ini. Umat-umat Tuhan masih belum bisa pilih apa yang benar. Jadi ya. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan hidup, marilah kita pilih untuk juru selamat kita kan, saudara-saudara. Jadi apakah hari ini kita pilih untuk menyenangkan oknum-oknum tertentu? Om Konyet. Oh, kita mau senangkan istri saya. Apakah seperti itu, Om Konyet? Tidak. Kita mau, Om Konyet mau senangkan hati Tuhan, kan? Ya, Tuhan, benar. Ya? Oke, mari kita sama-sama lagi. Kita baca kutipan ini ya. Ini kutipan yang terakhir ya, yang kemarin kita belajar di GC 594. Mari kita baca. Sebelum penyalipan Juru selamat menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit lagi dari kubur. Ya. Dan di situ malaikat-malaikat sudah ada untuk mengimpresikan firman-Nya di dalam hati dan pikirannya. Apakah ini impress sampai dalam hati, LT? Apakah impression sampai hati LT ini? Oh, LT putus ya? Oh iya, LT putus. Oke, bagaimana? Kita mau tanya Kak Joan sama Kak Ray. Kak Joan, Kak Ray, apakah ini impresinya sampai dalam hati, Kak Joan Ray? Iya, Cek, sampai dalam hati. Sampai dalam hati, kan? Apakah kalau di saat pekabaran firman Tuhan disampaikan, malaikat-malaikat sedang berjuang tugasnya untuk impresikan firman yang diungkapkan ke dalam hati kita dan pikiran kita, betul? Betul, Cek. Mari kita baca sama-sama, Kak Joan, dibilang, tapi murid-murid ini punya PCI, kan? Punya keinginan kesalahan yang sendiri, kan? Dia cari keselamatan jasmani dari perbudakan Roma. Jadi, saudara-saudara, kalau kita ikut Tuhan Yesus, dengar pekabaran Tuhan Yesus, tapi ada agenda yang sementara, kita akan punya nasib yang sama seperti murid-murid. Setuju? Setuju, Cek. Oke, setuju ya? Sorry ya. Belum bisa, ini bisa. Mereka nggak bisa bertoleransi terhadap pikiran mereka. Karena di Tuhan Yesus ini, mereka punya semua harapan. Tapi ini apakah mereka sungguh-sungguh dalam kesalahan? Betul kan? Hopes-nya salah kan? Hope-nya untuk duniawi. Dan waktu Pentecost, Tuhan ganti nih 11 murid-murid. Hopes-nya sama surgawi. Jadi mantap nggak 11 murid ini, saudara-saudara? Mantap, Cek. Ya? Oke. Ya. Perkataan-perkataan yang mereka harusnya ingat waktu Tuhan Yesus mati, kalau Tuhan pernah bilang, ini sekarang hilang dari pikiran mereka. Ketika ujian datang, mereka kedapatan enggak siap. Karena apa? Waktu diuji, perkataan yang harusnya menguatkan saat ujian enggak diingat. Artinya
kita pilih nggak malaikat untuk impresi perkataan juru selamat di dalam hati dan pikiran kita? Kalau ujian datang kita lupa semua prinsip kebenaran, bagaimana? Kita pilih nggak? Kan malaikat tugasnya untuk impress, kan? Betul? Tapi kalau bilang terus waktu ujian kita lupa semua, artinya apakah tugas malaikatnya gagal atau kitanya nggak pilih untuk diimpress? Kita nggak pilih untuk diimpress Tuhan. Malaikat-malaikat ya, yang kerja. Coba sadar dong, aduh kamu masih buat begini. Kira-kira saudara-saudara waktu ditegur, ada yang bilang-bilang, aduh kamu harus tinggalin itu kira-kira suara siapa? Betul? Terus ada suara lagi, aduh besok aja deh. Betul kan? Mulai besok aja, sungguh-sungguhnya. Oh minggu depan aja deh, habis ini kelar. Habis kamu selesai kerjaan. Atau apalah, kita punya alasan. Itu suaranya iblis. Apakah, kemarin ingat nggak, penundaan sama dengan apa Kak Chen? Penundaan sama dengan apa Kak Chen? Kemarin masih ingat? Iya. Sorry Kak Chen, yang jawabannya mungkin kakak belum kedengaran di GID. Kita bilang hilang atau tidak selamat. Oke. Bagaimana dengan PT Punjan? Penundaan sama dengan apa, Mama Soisa dan Pak Edi? Gimana, Mama Soisa? Edi, penundaan sama dengan? Halo? Cek, lupa. Oh, lupa. Oke, nggak apa-apa. Kalau Om Ram ingat, kemarin, penundaan sama dengan? Lupa ini. Oke, Mem Orsi sudah bilang. Penundaan sama dengan apa, Mem? Penolakan. Betul? Saudara ingat, saudara-saudara? Nggak apa-apa ya. Gunanya review ini untuk ingatkan, toh? Gimana? Yang di Zoom, ingat Kak Chen, ingat Kak? Om Ram? Om Jeffrey, ingat? Iya, betul. Ya, penundaan itu sama dengan penolakan. Penolakan, betul. Oke. LT, bisa dapat LT sampai sejauh ini? Kematian Yesus sangatlah menghancurkan mereka punya harapan. Sama seperti mereka nggak pernah dibilangin kalau akan ada itu. Waduh. Jadi saudara-saudara, bahaya nggak kalau kita belajar, tapi pikiran kita jalan-jalan kemana-mana. Kita nggak pilih pikiran kita diimpress dengan firman Tuhan. Tapi pikiran kita jalan-jalan, pikir ini, aduh gimana ya, saya punya ini, aduh saya punya ini. Apakah bahaya nggak kalau tubuh kita kayaknya seek first the kingdom of God, tapi pikiran kita jalan-jalan, gimana? Bahaya atau enggak gitu? Jadi tubuh kita ada di partisipan, tetapi pikiran kita jalan-jalan. Jadi ya, nggak bisa, saudara-saudara, kita harus revive ya, harus berubah, ya, harus berubah dari kita punya kesalahan-kesalahan. Apakah ini Yesus di sini sudah ingatkan, saya akan mati, saya nggak akan kalahkan Roma, saya akan mati, betul? Apakah murid-murid mau tinggalkan apa yang salah? Mau nggak? Nggak mau kan? Jadi ya. Oleh karena itu mereka nggak siap. Ya. Dibilang sekarang masuk di future. Oleh karena itu, sama seperti nubuatan-nubuatan tentang masa depan, sekarang dibuka semua di hadapan kita, saudara-saudara. Siapa yang nggak mau? Kalau baca kutipan yang Revelation, belajar Revelation itu privilege loh. Hak istimewa. Kita jadi ingat ya kalau dulu, apa itu? Kalau punya privilege card, betul? Apa? Ada kartu privilege kan? Betul, saudara-saudara yang di Zoom? Kalau kita pergi, oh kita punya privilege card. Contohnya, oh saya punya privilege card-nya Garuda Indonesia, gitu kan? Oh saya bisa masuk, ikut apa? Saya bisa menikmati lah layanan-layanan Garuda Indonesia dengan gratis contohnya atau gimana. Jadi saya dapat benefitnya itu. Kita bangga contohnya dulu kan,
Aduh, mantap kita foto, kita pasang, kita di Garuda Indonesia nih, airlines termahal. Tapi kita sama buku Wahyu yang ditulis oleh pencipta semesta alam, kita anggap sepele ini, gimana dong? Apakah kita lebih privilege, kita dapat kerjaan yang bagus, kita dapat gaji yang bagus? Yang penting gaji saya bisa makan lah. Dari kalau ngerti Revelation belakangan lah. Apakah seperti itu? Nggak bisa begitu. Saya harus ngerti Revelation dulu. Mau saya miskin nggak makan, baju compang-camping itu lebih bagus daripada saya nggak tahu Revelation ini. Dan orang-orang seperti itulah yang dipakai Tuhan. Apakah Matius bilang begini? Kamu nggak pikir-pikir? Kenapa waktu Matius bilang, ikut aku, betul? Apakah dia tinggalkan langsung semuanya? Atau dia pikir, aduh Tuhan, tunggu ya, saya masih ada tagihan ini ya. Aduh, saya tunggu Tuhan. Dia tinggalkan, dia punya tempat kerja langsung. Betul? Dia tinggalkan. Dia nggak pikir-pikir untuk ikut Tuhan, dia nggak pikir 2 kali. Dia bilang, nggak ada yang pernah salah untuk ikut Tuhan, betul? Dia bilang, yang penting saya bisa dengar firman-Nya, saya bisa di samping Yesus, itu cukup. Tuhan bilang, kamu pernah nggak kekurangan makan? Kamu pernah nggak kamu rasa kekurangan? Mereka jawab semua apa? Nggak pernah, betul saudara-saudara? Nggak pernah. Mana? Halo? Ya. Dia nggak pernah kekurangan kan mereka? Ya, betul deh. Ya, jadi ingat-ingat itu ya saudara-saudara ya. Kita privilege untuk belajar. Jadi kita harus pilih untuk memang saya mau mengerti. Aduh, pengertian saya yang paling bodoh. Tuhan bilang, bagus. Diberkatilah orang yang merasa miskin. Karena itulah yang akan dipakai Tuhan. Apakah nelayan-nelayan kira-kira nggak masuk sekolah karena males nggak seperti orang rata-rata yang IQ-nya tinggi, betul nggak saudara-saudara? Apakah yang Tuhan pakai nelayan-nelayan semua saudara-saudara? Betul, Gaidi. Bayangin, diajarin 3,5 tahun, dibilang saya mau mati, pikirnya nggak mati juga. Ini bukan main nggak? Tetapi mereka sungguh-sungguh mau cinta juru selamat mereka. Waktu kesalahannya mereka dibuka, apakah mereka bilang, saya mau tinggalkan, betul? Betul, saudara-saudara? Betul. Biarlah kita nggak mempermainkan panjang sabar Tuhan sama kita loh, saudara-saudara. Ya? Jadi, oke, mari kita sudah sering baca kan? Oke. Nanti saudara-saudara ini ya, di 8 menit ini kita mau lakukan ini ya, mau gambar yang kemarin. Sampai sini bisa mengerti saudara-saudara? Bisa ya? Bisa, oke. Oke, kita lanjut ke gambar. Oke, jadi ini peristiwa-peristiwa kan, event-event toh, yang berhubungan dengan close of probation sudah disaksikan dengan jelas, betul? Jadi kita tahu Daniel close of probation kapan? Ini kan? Ini close door kan? Ini kotak ya. Ini pintu. Nah. Ini time of the end kan? Dari 1798 dan 19. Oke, saudara-saudara, waktu in the time of the end, apa kata-kata berikutnya? Kita mau tanya sama Om Bram. Kata-kata berikutnya apa? Midnight. Oke, kita baca bukunya ya.
ayatnya? Apa? And at the time of the end, habis itu apa yang dibilang? King of the South. Artinya King of the South ini penting atau nggak penting? Penting ya. Betul? Salah satu yang harus pertama kita mengerti, event yang kita harus mengerti pertama, apakah the King of the South ini? Supaya kita siap kan? Apakah the King of the South salah satunya kan? Oke. Jadi ini kan? Ini yang harus kita mengerti South kan? Pertama. Karena yang kata-kata pertama setelah time of the end apa? South. South. Ya? Ini penting. Kalau ini alpha kan? Di alpha toh? Nah, sekarang kalau mau Tuhan dibilang apa? Alpha omega atau alpha omega kan? Alpha omega. Kalau artinya di sini omega kan? Kalau di alpha Tuhan ungkapkan South, di omega Tuhan ungkapkan apa saudara-saudara? South juga. South juga. Artinya kalau Tuhan sedang ungkapkan South lagi, artinya sudah mau dekat apa? Tutup pintu. Sudah mau dekat time of trouble kan? Dan kita sudah tahu, ini kita sudah di midnight untuk tutup pintu untuk orang-orang yang nggak sungguh-sungguh. Ingat, ya, wise punya pintu pernah tertutup nggak? Nggak kan? Nggak pernah. Kalau kita sungguh-sungguh, kita continue, kita kalau diungkapkan, kita mau tinggalkan apa yang salah, maju terus, saudara-saudara. Jangan pernah dengarkan setan punya bisikan. Oh, kamu kayaknya sudah tutup pintu. Stop, dengar-dengar itu. Ya, tutup pintu adalah untuk orang-orang yang main-main. Ya, lalu dibilang, nah mari kita lihat zaman William Miller. Apakah ada dua pengungkapan yang sama kan? Betul? Waktu dulu zaman William Miller, kalau ini 22 Oktober kan dulu? 22 Oktober. Lalu ini pengungkapannya mereka sebelum ini mereka bilang Tuhan is second coming kan? Terus tanggal berapa? Ini kan 1844 toh? Lalu, tapi yang ini benar toh? Maksudnya ini yang mereka jangan benar dulu lah. Jadi dua ini kan? Ternyata gagal kan di sini? Pas 19 April ternyata nggak datang, betul? Lalu terungkap lagi kan yang sama sebelum tutup pintu di Midnight Cry dan Midnight kan? Betul? Diungkapkan bahwa sama toh, ada second coming juga. Setuju, Uco? Tapi sekarang dibilang apa? 22 Jadi apakah dua kali yang diungkapkan yang sama? Seperti ini. Lihat nggak polanya sama? Ini diungkapkan South sama South. Ini diungkapkan tentang second coming yang sama, betul? Jadi apakah warnanya begini? Kalau mau dikasih warna yang sama South-nya kan? South-nya sama toh yang diungkapkan? Second coming-nya sama toh? Tetapi konsepnya apakah ada yang berubah? Dari 19 April kemana? 22? Artinya, kalau misalnya South di sini A, B, betul? Di sini kita harapkan akan ada yang beda, betul? C, D. Boleh? Sampai situ aja. Hah? Artinya ada juga bisa omega. Pokoknya ada yang beda aja, mah. Ada yang beda sesuai konsep ini aja. Tetapi kebenaran yang di sini nggak salah gitu. Tapi kalau ingat ya, konsepnya adalah kita akan lihat sesuatu yang beda di sini, boleh? Konsepnya gitu aja. Kita akan dapat sesuatu yang nggak pernah kita lihat di sini. Apakah di Midnight Cry orang sudah dapat 22 Oktober, saudara-saudara? Di dulu di sebelum 19 April apakah sudah tahu? Oh, 22 Oktober. Nggak tahu kan?
Sama seperti sekarang, kita dulu yang kita tahu South, misalnya AB yang kita tahu kan? Tetapi yang ini pakai konsep ya, saudara-saudara. Artinya di Omega ada tentang South yang kita akan ketahui yang baru, betul? Betul? Bagaimana? Ya. Jadi kalau di di Omega itu, jadi di peristiwa beda dengan yang di Alpha ya. Yang mana peristiwa? Iya, kan kalau di sini di South, sedangkan maksudnya di itu ada AB itu, paling contoh yang di apa Sandang, Jadi, Miller itu dah. Kalau di Miller kan dorang waktu sama dan second coming 22 tapi ada perbedaan tanggal. Ya. Gitu. Jadi ada yang beda. Jadi ini yang mau diambil bukan ini salah tanggal, jangan ambil itunya. Yang mau diambil cuman apanya saudara-saudara? Beda, oke? Okay? Jadi bukan berarti begini, artinya semua yang di sini salah, jangan bilang gitu. Karena yang mau diambil konsepnya apa? Dulu beda, betul? Ada yang beda. Itu dia. Ya? Jadi jangan bilang gini, 19 April artinya AB ini semua salah. Kita belum establish apa-apa itu. Jadi jangan gini. Kita cuma ambil konsep kalau South di sini ada yang beda. Yang di sini yang sebelum tutup pintu yang terungkap lagi di air saman ada bedanya dengan yang di AB. Boleh? Dulu kita ya. Jadi mau ada kekecewaan lagi dan mau belajar ini William Miller. Bisa main sekarang ya, ada kekecewaan lagi. Iya. Bisa ya semuanya? Kita mau tanya Mama Soisa. Mama Soisa, bagaimana jelaskan South yang di Omega, Mama Soisa? Boleh? Mama Soisa sudah mengerti? Coba Mama Soisa jelaskan. Iya, Cek. Coba. Halo? Halo? Nah, silakan. Yang sama adalah... Jadi kata-kata pertama di Daniel 11:40 apa? Habis time of the end apa? Mama Soisa, itu dulu. Jadi habis time of the end, apa kata-kata pertamanya? South ya. South. Artinya di Alpha waktu di Alpha. Terbuka bukunya di time of the end, tentang apa? South. South. Betul? Terus Tuhan apakah beda-beda? Oh, tidak. Sama. Sama di Alpha Omega, betul? Artinya kalau dulu waktu ini kan dibuka kan saudara-saudara, bukunya dibuka kan di sini. Waktu dibuka, pas dibuka awalnya langsung apa? King of the South, betul? Ini artinya penting untuk kita ketahui kan? Iya. Artinya kalau polanya Tuhan begini, apakah di akhir polanya Tuhan sama? Sama. Jadi sebelum tutup pintu, waktu dibuka ininya, pas sebelum tutup Tuhan mau buka tentang apa lagi? South lagi. Jadi apakah sama? Sama. Sama seperti di zaman William Miller yang sama pengertian mereka yang dibuka. Soisa. Iya. Tentang apa? Jadi Alpha dan Omega ini. Sorry. Kita tanya dulu. Jadi Mama Soisa di zaman William Miller apa yang sama seperti South yang dibuka yang sama juga? Tutup pintu ya. Coba Mama Soisa lihat di sini. Oh, Yesus datang di 19 April. Kita nggak tanya itu Mama Soisa. Sorry ya. Iya. Apa namanya, karena kita kemarin dibilang kan kita harus belajar jawab yang sesuai pertanyaan. Yang nggak ditanya nggak boleh dijawab, oke? Nggak apa-apa ya Mama Soisa? Supaya latihan pikiran kita kan Mama Soisa bisa, yang ditanya ini, berarti kita cuma mau jawab ini. Jadi kita tadi nggak tanya tanggalnya, kita tanya apa yang sama seperti South, yang diungkapkan 2 kali kan? Tentang apa Mama Soisa? Tadi sudah betul. And come. Second coming kan? Atau kedatangan Tuhan Yesus. Second coming. Ya.
Lalu apa yang beda di zaman William Miller, Mama Soisa? Nah, itu dia baru Mama Soisa jawab. Yang beda apa? Yang beda ini tutup pintu ya? Bukan, coba Mama Soisa. Second coming. Second coming sama toh Mama Soisa? Iya. Diungkapkan di sini dan di sebelum tutup pintu diungkapkan second coming juga kan? Iya, sama. Yang beda apa Mama Soisa? Coba lihat bawahnya, apa yang beda? Bedanya adalah tanggal. Tanggalnya, betul? Jadi apakah di zaman William Miller ada samanya, ada bedanya, betul? Ada bedanya. Ada sama dan bedanya kan, Mama Soisa? Ada dua kan? Iya. Artinya di air saman juga ada yang sama dan ada yang beda, ada betul? Yang beda. Yang samanya di air saman apa, Mama Soisa? AB. Coba, saud. yang sama. Iya. Apa, Mama Soisa? Saud. Saud, ya, mantap. Awalnya saud, lalu yang terakhir juga saud. Aha, mantap. Terus, karena kesimpulan... Lalu AB, C. Ya. Silakan. Lalu AB ini dikatakan peristiwanya, ya. Di alfanya berbeda dengan peristiwa di air zaman juga beda ya. Jadi, seperti itu ya, C. Kemarin kita belum establish apa yang bedanya. Yang kita bisa tahu, pokoknya ada yang beda. Boleh? Oh, iya. Yang ada jadi jangan ambil kesimpulan dulu ya. Oh ini sautnya apa yang beda ya? Jangan cari tahu dulu karena kita belum belajar. Boleh Mama Soisa? Yang penting yang Mama Soisa harus tahu bahwa yang sama saut di alfa dan di omega waktu dibuka dan sebelum pintu tertutup, tetapi yang bedanya ada bedanya sama seperti dulu 19 April di zaman William Miller waktu sebelum tutup pintu diganti 22 Oktober. Betul? Iya. Oke, boleh ya Mama Soisa? Jadi persamaan di William Miller itu second coming awal dan yang terakhir itu di second coming juga ya, Cik? Betul. Terus perbedaan mereka nyata April itu. Iya, ya. beda. Tapi di zaman kita saat di awal ada saat dibuka dan kan ada saud. Betul. Tapi saudnya itu berbeda sama seperti Betul. cuma nggak tahu perbedaan itu apa. Betul. Pokoknya ada bedanya aja. Ya. Boleh saudara-saudara itu kita punya pelajaran pagi hari ini? Boleh ya? Oke, kalau sudah tidak ada